Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah kali keempat kita bertemu ya, teman-teman. Semoga semua baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini video kita hanya akan mencoba untuk merangkum semuanya dari yang video pertama hingga video yang ketiga. Yang kemudian akan kita gabungkan, kemudian akan kita formulasikan menjadi sebuah kesimpulan gitu ya. Nah, kita akan menampilkan intisari dari masing-masing dari setiap video itu saja. Nah, pada video pertama itu adalah menampilkan tentang argumentasi adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Di situ kita menganalisis sebuah riwayat, mensyarah riwayat hadis dari Imam Ali ya. Nah, pada intinya pada video pertama itu adalah ketika seorang ateis itu mengikuti perkataan Imam Ali sehingga dia bisa mengalami kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah tanda-tanda ketuhanan menurut argumentasi dari Imam Ali itu. Jadi kebahagiaan yang dialami oleh orang ateis tersebut diawali ketika dia mengalami kehancuran, kemudian dia berubah pandangan hidup sehingga mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu adalah sebuah eksistensi ya, penguatan eksistensi diri. Jadi penguatan eksistensi diri itu atau kebahagiaan itu merupakan paralel atau sama dengan penciptaan kembali. Jadi bukan penciptaan kembali, tapi penciptaan kuadrat, penciptaan yang berkali lipat. Jadi itu diciptaan Tuhan, kemudian dia yang diciptaan Tuhan itu mengalami kebahagiaan. Jadi dia mengalami dua kali penciptaan. Itu penciptaannya, kemudian kebahagiaan yang diterima. Itu sama dengan penciptaan. Jadi dia mengalami dua kali penciptaan. Nah, apabila orang mengalami dua kali penciptaan atau penguatan eksistensi diri atau kebahagiaan ini, dia akan merasakan sensasi ketuhanan. Jadi dia tidak hanya sekedar memiliki prasangka bahwa dia itu diciptakan Tuhan, tapi dia melihat bagaimana dia diciptakan Tuhan. Ada semacam sensasi seperti itu ketika orang mengalami kebahagiaan atau penguatan eksistensi diri itu. Nah, Anda bisa melihat lagi di video yang pertama. Kemudian di video yang kedua itu adalah tentang adanya Tuhan itu seperti apa gitu ya. Yang video yang pertama kan itu tadi tentang ketika orang itu bisa merasakan Tuhan, itu merasakan bagaimana dia diciptakan karena dia mengalami dua kali penciptaan itu, sehingga dia bisa merasakan sang pencipta gitu ya. Nah, video yang kedua itu adanya Tuhan itu seperti apa, yaitu telah disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa Tuhan itu tiada satu tempat pun yang kosong dari Tuhan, meski sekejap mata ya. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada di mana yang tidak ada Tuhan di situ. Kemudian video yang ketiga itu tentang bagaimana dengan Tuhan yang ada di mana-mana itu, yang tidak ada satu tempat pun yang kosong dari Tuhan meski sekejap mata itu beriringan dengan keberadaan makhluk gitu ya. Yang dimana makhluk itu bisa dilihat sedangkan Tuhan tidak bisa dilihat. Bagaimana yang Tuhan ada di mana-mana itu tidak bisa dilihat gitu ya. Tetapi secara logika dan secara aksiologi itu final. Yang namanya logika dan aksiologi itu hal yang final, hal yang tidak bisa dibantah lagi. Nah, menurut logika dan menurut aksiologi, Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi semua hal teori, kaidah teori nanti akan mengikuti itu. Jadi yang kita upayakan sekarang adalah hanya tinggal menemukan teori yang kompatibel dengan bagaimana Tuhan itu bisa di mana-mana tetapi tidak bisa dilihat juga gitu loh. Nah, itu telah disampaikan oleh Sayyidah Fatimah ya, bahwa Tuhan terhadap makhluk itu sebagaimana kita makhluk yang bisa berimajinasi dengan atau kepada bayangan imajinasi yang kita
imajinasikan ketika kita sedang berimajinasi ya. Ya bisa dipahami ya. Nah, seperti itu kira-kiranya. Nah, kemudian ini 3 ini logika dasar ya, adanya Tuhan, terus kemudian Tuhan itu ada pertama, terus kemudian adanya Tuhan itu seperti apa, kemudian ketiga bagaimana Tuhan yang ada di mana-mana itu, yang tiada satu tempat pun yang kosong dari Tuhan meski sekejap mata itu eh, merupakan sebuah realitas. Padahal dalam sisi penampakan dia itu tidak terlihat gitu ya. Nah, jadi 3 itu fundamental dari argumentasi ketuhanan ya, dari 3 video itu. Nah, dari situ kita ke depannya kita berangkat untuk mencoba untuk berangkat untuk memasuki hal-hal yang bersifat parsial ya, misalnya bagaimana argumentasi ketuhanan itu di ranah perdebatan kosmologi, perdebatan saintifik, dan perdebatan berbagai sudut pandang empiris segala macam. Nah, kedepannya video-video kita akan mengarah ke situ. Mohon doanya dan mohon dukungannya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.